Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Halo halo kawan kawan pajak. pajak, Selamat datang dalam acara Edukasi Perpajakan KPP KPP Badora. Badora. Saya Nisa bersama narasumber kita pagi ini dengan Bang Doli dan Pak Arief. Sampai berjumpa kembali, sampai kayak kami tadi jadi saya. Sampai selamat bertemu kembali. Silakan Mas. Oke, kawan pajak, sebelumnya saya mau menyapa kawan pajak terlebih dahulu nih. Gimana kabarnya kawan pajak? Semoga sehat selalu ya. Kawan pajak, sebagaimana diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per 07 Tahun 2020, diubah terakhir dengan Per 05 Tahun 2021, disebutkan bahwa salah satu jenis wajib pajak yang diadministrasikan di KPP Badora adalah Joint Operation. Kira-kira kawan pajak pernah dengar nggak sih apa itu Joint Operation? Gimana aspek perpajakannya? Lalu apakah ada perbedaan perlakuan perpajakan antara Joint Operation dengan wajib pajak badan pada umumnya? Seperti itu. Nah, kawan pajak, kita akan membahas tentang aspek perpajakan dari Joint Operation administratif. Kalau misalkan kawan pajak penasaran, so stay tune terus di video kali ini. Untuk selanjutnya mungkin Pak Arief ingin menyampaikan sesuatu, silakan Pak Arief. Terima kasih Mbak Nisa. Baik, kawan pajak, pada kesempatan kali ini kita ya penyuluh KPP Badora kembali akan menyampaikan edukasi perpajakan yang mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas ya materi terkait aspek perpajakan bagi wajib pajak joint operation atau kerjasama operasi. Nah, dalam pembahasan kita kali ini tentunya kita berdasarkan dari perkembangan tertentu yang ada ya, Mbak Nisa, Bang Doli kemarin dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 44 ya tahun 22 di pasal 3 juga mengatur ya secara lebih khusus barangkali atau secara teknis ya terkait aspek perpajakan ya dari kerjasama operasi terutama dari sisi PPN. Nah, dalam kesempatan ini kan pajak kita akan coba bahas semuanya dari semua jenis pajak secara otentis. Apa sih keunikan ya, apa kekhususan ya aspek perpajakan yang harus dilakukan oleh joint operation ataupun kerjasama operasi. Itu mungkin Mbak Nisa. Oke, terima kasih atas pembukaannya Pak Arief. Tadi kan di awal kita sebutkan ya bahwa yang akan kita bahas ini adalah Joint Operation Administratif. Nah, sebenarnya apa sih Joint Operation Administratif ini? Mungkin bisa dijelaskan, Bang Doli, silakan. Baik, Nisa, terima kasih kawan pajak. Jadi memang joint operation atau kerjasama operasi ini ada dua tipe. Ya. Tipe pertama itu tipe administratif. Yang kedua adalah non-administratif. Apa bedanya? Ketika tipe administratif, ya geo-administratif, maka dia wajib ber-NPWP. Dan apabila melakukan penyerahan JKP atau BKP, maka dia wajib menjadi pengusaha kena pajak. Ya, artinya langsung digunakan sebagai pengusaha kena pajak, walaupun belum memenuhi threshold 4,8 miliar. Nah, administratif di sini ya artinya dia memiliki kewajiban perpajakan sebagaimana perpajakan pada umumnya. Ya. PPN dia wajib, lalu untuk PPh pemotongan pemungutan dia wajib ya ketika ada pemberian uang karena pekerjaan, karena jasa, karena kegiatan, maka sebagai entitas dia harus memotong. Nah, administratif ini tanggung jawabnya ada di JO. Ketika business owner atau pemilik proyek memberikan kerjasama dengan joint operation administratif, maka penanggung jawab proyek itu adalah JO, ya, bukan anggota. Nah, itu kalau untuk yang administratif. Nah, kalau yang non administratif ini sering kita sebut konsorsium, ya. Konsorsium di mana non administratif ini hanya sebagai alat koordinasi. Ya, ketika pemilik proyek ingin melakukan proyek, dia akan kerjasama kepada anggotanya. Ya, bukan kepada JO, ya, karena JO ini hanya sebagai koordinasi saja. Jadi untuk yang non administratif maka karena langsung kepada anggota dia tidak memiliki kewajiban ber-NPWP, ya, tidak memiliki NPWP dan tidak punya aspek perpajakan karena hanya sebagai alat koordinasi. Mungkin itu beda ya, beda tipe yang administratif
dan non administratif. Mungkin itu Mbak Nisa yang bisa saya jelaskan. Oke, jadi Mungkin bisa ditambah sedikit ya Bang Doli Ya, ya. silakan Pak. Dari kan pajak mungkin untuk memperlengkap nih penjelasan sampaikan oleh Bang Doli yang cukup sudah lengkap sebenarnya ya, bahwa dalam joint operation yang bersifat administratif tadi ya, cirinya apa? Cirinya adalah kontraknya ini dibuat atas nama JO tadi, kemudian penyerahan BKP ataupun JKP-nya juga dibuat atas nama si JO tadi. Jadi langsung ya semua kegiatan yang bertanggung jawab adalah si KSO. Begitu mungkin tambah. Ya, baik. Oke, jadi kawan pajak kalau untuk JO administratif ini intinya berwenang untuk menandatangani proyek seperti itu ya Pak ya, Ya. dengan pihak pemberi proyek katakanlah seperti itu. Sedangkan kalau untuk JO non administratif ini tidak punya kewenangan untuk menandatangani proyek. Jadi yang bertantangan tetap dari masing-masing anggota seperti itu ya Pak ya. Oke, tadi disebutkan sama Bang Doli nih bahwa kalau untuk JO administratif itu wajib PKP. Padahal kan sebenarnya dari sisi ketentuan secara umum ya bahwa yang wajib PKP itu kan hanya kalau melebihi batasan omset tertentu ya, 4,8 miliar saat ini. Itu gimana Bang? Mungkin Ya. bisa dijelaskan. Baik, memang ada keunikan tersendiri ya ketika entitasnya dalam bentuk joint operation. Ini diatur Mbak Nisa di PP 44 tahun 2022 khususnya pasal 3 yang sebagaimana tadi disebutkan Pak Arief. Di situ jelas disebutkan apabila melakukan penyerahan BKP JKP maka mereka wajib menjadi PKP. Memang tidak disebutkan batasan 4,8, tapi mereka wajib sudah harus menjadi PKP. Ya, mungkin itu apa? Mungkin saya juga nggak tahu apakah karena proyeknya mungkin pasti besar. Karena ini kan sifatnya limited ya, misalnya 3 tahun proyek pembangunan tower ya segala macam. Apa karena itu saya nggak paham ya. Yang pasti memang dalam pasal 3 PP 44 disebutkan mereka wajib menjadi pengusaha kena pajak. Ya. Mungkin itu ya Mbak Nisa ya. Kenapa berbeda dengan PKP pada umumnya. Oke. Jadi nggak harus nunggu omset harus lewat 4,8 gitu ya, karena semua JO sudah pasti wajib untuk mempunyai atau dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Oke, jadi kalau untuk JO administratif artinya pada saat pendaftaran NPWP sekaligus pengajuan pungutan PKP Betul. seperti itu ya Pak ya. Oke, lalu selanjutnya nih kalau misalkan joint operation ini kan pastinya menggunakan juga katakanlah jasa pihak ketiga atau mungkin menyewa lahan seperti itu. Ini kan tentunya ada kewajiban pemotongan-pemotongan nih. Ini gimana nih? Yang bikin bukti potong si anggotanya JO atau si JO-nya sendiri? Silakan Pak Arief mungkin bisa dijelaskan. Ya, untuk kewajiban JO sebagai pemotong atau pemungut ini sama dengan kewajiban wajib pajak lainnya. Ketika memberikan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dibayarkan kepada orang pribadi, maka kewajiban JO untuk memotong memungut PPh pasal 21. Demikian juga untuk pihak-pihak lainnya untuk jasa-jasa tertentu ya. Apabila merupakan objek pasal 23, ini JO juga wajib melakukan pemotongan, penyetoran juga pelaporan ya, termasuk juga untuk PPN. Kalau PPN saya rasa juga sama dengan PKP lainnya, ketika menerima tagihan dari pemilik proyek, maka si JO ini wajib menerbitkan faktur pajak keluaran melalui aplikasi e-faktur. Ini JO dilihat dari sisi pihak yang memberikan yang menerima manfaat tadi atau membayarkan pembayaran gaji, jasa dan lain sebagainya. Tetapi jika dilihat JO sebagai pihak yang misalnya dipotong jenis pajak tertentu, misalnya ada suatu JO ya, dia menerima jasa, kalau jasa sifat tidak final kan dipotong PP pasal 23. Maka secara ketentuan si pihak pemberi penghasilan ini harus men-split ya bukti potongnya kepada siapa? Kepada atas nama si anggota JO sesuai dengan proporsionalnya. Tadi seperti yang sudah sampaikan ya, mungkin dalam kesepakatan sepakati bahwa dalam JO di sini proporsi PTA 40%, BUTB misalnya 60%, nah dibagi sesuai dengan proporsi. Demikian juga misalnya JO-nya merupakan jasa konstruksi, atas penghasilan dipotong atau terutang PPh pasal 4 ayat 2, maka si pemilik proyek ketika membayarkan penghasilan atau jasa konstruksi tadi, maka bukti potong PPh pasal 4 ayat 2 juga harus di-split ya kepada atas nama para anggota JO.
Oke, jadi ini ada dua sudut pandang ya Pak ya. Kalau misalkan si JO ini sebagai pihak yang membayarkan jasa, itu maka sama dengan kewajiban wajib pajak lainnya ya. pada saat si JO ini membayarkan biaya atas penggunaan jasa, maka harus melakukan pemotongan. Ya. Tapi pada saat si joint operation ini menerima penghasilan dan karena dipotong, sudah melaksanakan suatu proyek tentunya, maka JO ini diterbitkan bukti potong, tapi bukan atas nama JO ya Pak ya, tapi atas nama masing-masing anggota JO. Seperti itu. Kalau untuk kewajiban pelaporan SPT tahunannya mungkin bisa dijelaskan Bang Doli? Baik, ya terima kasih Nisa ya. Ini memang sering menjadi satu topik diskusi yang paling hangat ya. Apakah joint operation ini wajib menyampaikan SPT tahunan? Ya. Acuannya kebanyakan adalah Per 04 tahun 2020 ya, di mana definisi badan itu di Per 04 ditambahkan joint operation. Namun kalau kita melihat di pasal 3 Undang-Undang KUP ya, artinya kewajiban dari joint operation ini dia tidak wajib SPT tahunan. Ya. Kenapa? Karena yang wajib itu anggotanya. Ya, karena apa? Karena mereka hanya sebatas koordinasi di mana mereka harus memiliki NPWP dan tanggung jawab dari JO. Jadi karena JO ini dibentuk adalah ada bagi hasil ya, tergantung agreement antara JO ini kepada anggota ya, sehingga ketika nanti ada penghasilan diberikan kepada anggotanya dan anggotanya yang menyampaikan SPT tahunan. Nah, yang menariknya dari joint operation ini adalah ada kewajiban yang tidak boleh diabaikan Mbak Nisa, yaitu kewajiban PPh 21 di masa Desember. Di masa Desember, khususnya di 1721 lampiran 5 ada daftar biaya. Daftar biaya ini hanya boleh disampaikan kepada wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT tahunan. Ya, ini ada diatur di Per 14 ya, 2013. Nanti bisa dilihat di situ. Yang wajib menyampaikan lampiran 1721 lampiran 5 ya untuk PPh SPT masa 21 adalah wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT tahunan. Siapa dia? Cabang dan joint operation. Nah, kita juga harus mengerti di pasal 3 Undang-Undang KUP menyebutkan bahwa SPT harus disampaikan dengan benar, lengkap, dan jelas. Sehingga atas biaya 1 tahun dari joint operation itu akan terlihat di situ. Ya. Dan kalau ini tidak disampaikan, dapat dikategorikan bahwa SPT-nya ini tidak lengkap. Sehingga terancam kena sanksi pasal 7, ya denda ya 100.000 memang ya. Mungkin itu ya. Jadi sekali lagi, kenapa di Per 04 dimasukkan? Ini hanya penegasan secara administratif bahwa anggota dari JO lah yang menyampaikan SPT tahunan. Begitu ya Pak Arif. Mungkin Pak Arif bisa tambahkan lagi yang lebih komprehensif. Iya. Ya, jadi seperti yang sampaikan Bang Doli tadi ya, ternyata bahwa dalam ketentuan JO termasuk cabang dan beberapa pajak lainnya merupakan wajib pajak yang tidak ada kewajiban menyampaikan SPT tahunan, sehingga dalam pelaporan SPT masa PPh pasal 21 khusus masa Desember harus melampirkan daftar biaya-biayanya. Namun kadang gini Pak Arif, kadang memang banyak wajib pajak mungkin bertanya ke pihak lain. Ya, dan pihak lain ini mungkin institusi kita sendiri. Dan mereka memakai acuan di Per 04 tadi. Karena definisi badan di Undang-Undang KUP maupun di Undang-Undang PPh dibandingkan dengan Per 04 ada tambahan memang joint operation Pak. Dalam kategori badan. Sebenarnya kan kalau selama ini kalau kita baca di penegasan-penegasan Mbak Nisa, bahwa JO itu tidak menyampaikan SPT tahunan di penegasan-penegasan itu ya. Namun di Per 04 ini hanya secara formal mengatakan anggotanya saja yang menyampaikan SPT tahunan. Nah, mungkin ini ya yang kira-kira banyak perdebatan di luar sana Pak Arif ya. Mungkin demikian ya Mbak Nisa ya. Oke, jadi saya bisa ambil sedikit benang merahnya nih Bang. Jadi kenapa diterbitkan bukti potong kalau misalkan suatu JO ini melaksanakan suatu proyek, kenapa bukti potongnya tidak atas nama JO tapi atas nama masing-masing anggota? Ya karena memang yang bisa mengkreditkan di SPT tahunan adalah si anggota JO-nya, betul sekali Pak Arif. Jadi si JO-nya sendiri kan tidak bisa melaporkan SPT tahunan sehingga tidak bisa mengkreditkan bukti potong yang didapatkan. Otomatis bukti potong tersebut memang sejak awal sebaiknya langsung di-split ke masing-masing anggota JO, sehingga nanti
masing-masing anggota JO tersebut dapat mengkreditkan di SPD tahunannya masing-masing. Ya. Seperti itu. Kita lengkapi dulu Mbak Nisa secara Boleh administrasi Bapak, ya. silakan. Terkait kewajiban nih apabila tadi kita baru edukasi one-on-one lah, Bang Doli, Iya, tentang Mas. wajib pajak ya, bahwa untuk JO ini biasanya sifatnya sementara seperti penjelasan awal dari Bang Doli tadi ya. Seberapa panjang umurnya JO ya sepanjang proyek tadi bisa diselesaikan ya. Kita mungkin dari KPP Badora memberikan himbauan ya kepada kita semua, apabila memang kita atau kawan pajak ada usaha yang kita bentuk JO, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah dengan mendaftarkan NPWP sekaligus mendaftarkan untuk dikukuhkan sebagai pengusaha PKP. kena pajak. Nah, syaratnya apa saja ini kurang lebih sama ya kawan pajak dengan syarat mendaftar NPWP ataupun pengukuhan PKP. Yang pertama adalah perjanjian ya dari pembentukan CI itu sendiri yang harus disampaikan ya ke KPP, kemudian dilampirkan NPWP dari masing-masing anggota CIO tadi. Kemudian harus ditunjuk satu pengurus dari CIO tadi ya, yang harus kita minta fotokopi KTP, kemudian NPWP-nya untuk WNI. Tapi kalau pengurus tadi merupakan WNA, maka minimal harus disertai dengan fotokopi paspor. Kalaupun sudah ber-NPWP ya tentunya NPWP juga harus dilampirkan. Ini terkait pendaftaran NPWP ataupun pengukuhan PKP. Nah, untuk selanjutnya terkait kewajiban PPh yang masa, kalau tahun kan enggak ya Bang Doli ya, pasal 21 ini ikut ketentuan lainnya ya. Harus dilaporkan jangan sampai terlambat. Untuk PPh Potput kita sudah gunakan SPT masa, PPh unifikasi. Demikian juga untuk kewajiban terkait PPN sama seperti PKP lainnya, harus mendaftarkan sertel dan lain sebagainya, sehingga bisa menggunakan aplikasi e-faktur dalam rangka penerbitan faktur pajak keluaran termasuk untuk pelaporan SPT masa PPN-nya. Nah, ini mungkin boleh nggak saya ceritakan sedikit nih petunjuk yang sangat tegas ya yang ada di lampiran PP 44 ya Bang Doli. Ya Pak, silakan Pak. Siap Pak. Nah, kita fokus ya kawan pajak bahwa semua wajib pajak yang berstatus sebagai JO yang terdaftar di KPP Badora merupakan JO dengan tipe administratif. Nah, dalam ilustrasi di PP 44 disebutkan ya ketika suatu JO administrasi tadi, atau kita selanjutnya sebut dengan JO saja ya, nggak usah pakai embel-embel administrasi, agak belibet lidahnya ya. Maka ketika ya akan menagih ya penghasilan dari pemilik proyek, maka faktur pajaknya harus diterbitkan atas nama si JO tadi. Ya, penjualnya adalah JO. Nah, bagaimana jika suatu ketika penagihan tadi nggak dibuat oleh JO, tetapi ditagihkan oleh anggota JO misalnya, langsung ke pemilik proyek. Jadi JO-nya dilangkahi begitu Mbak Nisa. Bagaimana mekanisme pembuatan faktur pajaknya? Nah, apabila terjadi demikian ya, maka ya masing-masing pihak harus membuat faktur pajak secara terpisah, secara sendiri-sendiri. Jadi seolah-olah dalam tagihan tadi anggota JO seolah-olah menagihkan kepada JO, kemudian JO menagihkan kepada pemilik proyek. Ya, atas PK yang diperoleh harus sampaikan di SPT masa PPN-nya, sementara pajak masukan juga dapat dikreditkan. Jadi secara administrasi akan lebih memberikan beban yang lebih ya. Jadi sebaiknya ini menjadi perhatian kita semua ya dalam rangka pelaksanaan kewajiban perpajakan JO khususnya dari sisi PPN. Bang Doli mungkin ada contoh kasus lain untuk joint operation Bang? Baik, terima kasih Anissa. Mungkin tadi sudah diberikan contoh juga. Kalau ini adalah contoh real ketika saya menjadi ketika seksi pengawasan dulu ya. Jadi banyak varian memang ya aspek perpajakan yang dilakukan oleh perusahaan khususnya JO. Yang pertama kasusnya adalah pada umumnya kan joint operation itu adalah kerjasama 2 atau 3 lebih badannya. Saya punya uang banyak, kamu punya tanah luas, kita kerjasama, kita bangunkan satu proyek perumahan, begitu Pak ya. Nah, secara umum ya sesuai dengan PP 3 tadi ya, pasal 3 PP 44 tahun 2022 bahwa ada agreement ya, ketika JO-nya dibentuk mereka sudah membuat suatu perjanjian ya, ketika nanti mereka profit sesuai dengan modal mereka, karena kan kita sama-sama tahu bahwa JO ini tidak terdiri atas modal, tapi mereka kerjasama ya. Tadi ya, saya punya uang, kamu punya tanah luas, kita bangun satu perumahan. Nah, mereka sudah membagi porsi keuntungan.
misalnya 40%, 60%. Nah, ketika nanti di laporannya itu mereka untung, maka akan diberikan kepada anggota. Ini yang secara umum Pak Arif. Nah, varian yang kedua ada juga ya, ketika business owner, pemilik project melakukan kerjasama dengan JO, ya, mereka melakukan kerjasama dengan JO untuk membangun suatu tower. Ya. Lalu JO ini membuat kontrak kepada anggotanya. Ya, anggotanya, nanti anggota kita tidak bagi keuntungan, tapi kita bagi proyek saja. Ya, proyek untuk konstruksi dasar anggota A. Dari dasar ke atas itu anggota B. Nah, mereka membagi proyek. Ini aspek perpajakan agak unik ya, seperti yang Pak Arif tadi sampaikan. Berarti kan pemilik proyek ketika membayar dia potong 4 ayat 2 karena ini sifatnya final. Nah, JO ketika ditagih dari anggota karena tadi bagi proyek, maka mereka juga kan terbitkan faktur, dia bayar dan potong. Sehingga ada 2 kali ya, karena ini varian yang kedua ya. Kalau varian pertama tadi jelas berbagi keuntungan setelah nanti di akhir proyek berapa untungnya sesuai dengan persentase. Yang kedua berbagi proyek. Nah, ada lagi Pak yang ketiga ini. Yang ini berarti seolah-olah anggota JO sebagai supporn gitu ya. Iya, sebagai supportnya JO gitu. betul. Ya. Padahal JO-nya sendiri sangat administratif gitu ya. Nah, yang ketiga ini yang agak unik. Ya, saya sendiri agak kaget saat itu ya. Gimana, Pak? Bahwa Kagetnya gimana kagetnya? kaget Ini Pak. kaget ya. Agak kaget ya. Karena apa? Karena JO ini ketika anggotanya A dan B ya, mereka tidak ada perjanjian bagi keuntungan. Tidak ada perjanjian apa-apa. Tapi yang A ini pada umumnya adalah permanent establishment ya, BUT. Ya, BUT karena BUT kan tidak boleh melakukan konstruksi sendiri, dia harus melibatkan konsumen dalam negeri, maka berikan JO. Nah, yang B ini perusahaan konstruksi dalam negeri ada klausul mereka dalam perjanjian JO itu mengatakan, hey kamu yang B, kamu tidak bagi keuntungan, tapi nanti untuk supporting project ini saya kasih kamu. Jadi dia membangun widening pelebaran jalan, nanti dia bikin jembatan Pak, itu dikasih proyek langsung ke si B. Maka dalam perjanjian tidak ada pembagian keuntungan. Nah, ini varian yang ketiga ini agak unik ya, tapi memang fakta itu terjadi. Kami sebagai pengawas ya hanya melihat ada nggak aspek perpajakan yang hilang di situ. Ya, hanya itu saja, sebatas itu ya. Dan mungkin itu ya 3 contoh varian. Mungkin di luar sana banyak sekali ya, mungkin yang dihadapi atau dijalankan oleh pemilik JO ini. Karena memang JO ini tadi ya limited, nilainya jelas segala macam. Nah, saya juga mau cerita Pak kaitan dengan ketika proyek selesai. Ya. Karena kan biasanya ketika proyek ini selesai, ada tadi masa resistensi Pak ya, dia berapa tahun segala macam. Nah, kenapa mereka nggak sekonyong-konyong melakukan penghapusan? Ya, ini juga sering terjadi ya. Tapi saat menjadi pengawasan itu, kita lebih kepada jangan sampai proyeknya dilakukan misalnya tahun 2019, 2020, 2021, 3 tahun. Nah, ketika 2020 mereka sudah selesai proyek, itu SPT-nya jalan terus Pak. Dia nggak melakukan restitusi, tapi dia melakukan kompensasi. Ya. Baru setelah 5 tahun setelah proyek selesai, baru mereka melakukan restitusi. Nah, ini adalah bagian dari perencanaan juga Pak ya. Saya nggak tahu ya apa niatannya, apakah karena mungkin khawatir nanti ada permasalahan ketika di secara substansi, ketika sudah 5 tahun kan daluarsa penetapan ya. Nah, ini sebaiknya menurut saya jangan ditunda-tunda. Ketika memang proyek sudah selesai, ya memang ada lebih bayar PPN mungkin saja terjadi ya Pak ya, karena ada beda waktu segala macam ya. Ada pada prinsipnya pasti ada add value, pasti kurang bayar kalau di overall. Jadi nggak perlu khawatir, silakan langsung supaya tanggung jawab dan tidak terbengkalai. Karena ini juga jadi masalah administrasi juga di kantor pajaknya, karena mereka nggak ada lagi pembayaran Pak, tidak ada pemotongan, hanya jalan terus, kompen terus. Ya, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita. Mbak Nisa, saya kembalikan. Oke, jadi kawan pajak kalau memang sudah selesai proyeknya suatu JO tersebut sebaiknya memang sesegera mungkin dilakukan proses permohonan untuk restitusi kalau memang masih ada lebih bayar dari PPN-nya ya Bang ya. Dan apabila sudah selesai juga silakan melakukan proses penghapusan dan pencabutan PKP seperti itu ya Bang ya. Oke, mungkin Pak Arif ingin menyampaikan simpulan dari. Baik. Wah, ini bagian saya paling senang ya. Kalau simpulan biasanya Pak Madian. Baik kan pajak. Jadi terkait pembahasan kita, walaupun mungkin tidak banyak ya teman-teman ya, saya rasa ini minimal memberikan trigger ya kepada kawan pajak untuk belajar lebih dalam ya tentang JO ini. Jadi pada kesimpulannya kita sampaikan ya,
bahwa salah satu bentuk wajib pajak yang ada secara undang-undang perpajakan kita adalah joint operation atau kerjasama operasi. Nah, seperti tadi sampaikan Bang Doli, kalau sifatnya hanya non administrasi, saya rasa tidak ada masalah ya, karena sifatnya hanya berkoordinasi saja antara 2 sampai lebih entitas untuk mengerjakan suatu proyek misalnya. Nah, sementara untuk yang bersifat administrasi, ini ada kewajiban seperti wajib pajak lainnya. Pertama harus daftar NPWP dan PKP. Kalau sudah selesai, mohon segera untuk mengajukan permohonan penghapusan NPWP dan pencabutan PKP. Sementara untuk kewajiban pajak lainnya, ini sama ya. Kita lakukan secara assessment, kita setelah daftar, kita hitung sendiri, kita perhitungkan sendiri, kemudian kita setor sendiri, nah terakhir kita harus melaporkan sendiri melalui sarana SPT. Mungkin itu yang kesempatan bisa kami berikan, nggak usah berpanjang lebar ya, supaya kawan pajak masih ada kesempatan ya untuk menggali lebih dalam. Silakan Mbak Nisa. Oke, kawan pajak gimana nih? Sudah ada pencerahan belum nih dari penjelasan para pakar Saya dari mau Kawan aktif, Badora? Bang Iza. Gimana Bang? Para pendengar bukan tercerahkan, malah bingung, enggak ya? Enggak lah Pak. Enggak ya? Kira-kira bisa. Semoga tidak. Semoga tidak ya. Oke. Baik. Jadi kawan pajak, kalau misalkan kawan pajak masih ada pertanyaan terkait joint operation atau mungkin ada pertanyaan seputar perpajakan lainnya, kawan pajak bisa berkonsultasi ke KPP Badora melalui layanan WhatsApp kami di 0811 1330 053 atau bisa juga dengan cara datang langsung ya Bang ya? Ya. KPP Badora, atau bisa juga melalui email @pelayanan.badora@pajak.go.id. Sekian kelas pajak kita kali ini. Kita tutup untuk acara edukasi perpajakan kita kali ini. Terima kasih kawan pajak, sampai jumpa dan selamat siang. Sampai jumpa, selamat siang. Kawan pajak. Terima kasih.